Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Ardianto dengan NIM 0562617778. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Video ini saya buat sebagai pengembangan tugas 3 mata kuliah Struktur Data dengan dosen yang terhormat, yakni Ibu dosen Ellen Tan Trisna, Eskom MSI. Pada kesempatan kali ini, di tugas 3 terdapat 2 soal. Yang pertama, 1. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan grep dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada grep tersebut dengan DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, langsung saja kita masuk ke program pembuatan algoritma dengan bahasa Java pada soal nomor 1 ini. Saya di sini menggunakan software Eclipse ya. Oke, lanjut saja ke programnya. Di sini saya sudah membuat package. Langsung saja. Jadi di sini langsung this integer najis. Oh, karena ini belum ada, kita buat ini nanti di sini import Java in this kita input this. Oke, tulis add this. Sini atas. Oke, in and this jumlah node and this and this. Nah, new I this and for integer I dengan 0 I kembali n dengan I plus and just and this add new array this. Oke, setelah itu di sini kita buat public void add kunci kemudian pick and this get to
until doing this. Oh yeah, sini or support dot until dot array this sini dot until cv. Berapa package yang akan saya pakai di scanner. Graphic public graph. Oke. Bisa langsung public wait cari ds in target system dot and nama and proses ds mencari terus start subject terus setelah itu kemudian isi tab new kemudian oh ya saya pakai A. Nah itu ds 4 nama z isi tab isi tab no tabs helper. Kita yang tabs helper in for in target kemudian isi tab string string tab string pad no. Nah, string pad nah, cepat kalian bisa menginstal menarik step string pad isi tab cok dengan cok system out kemudian saat ini so if get
for in for tangga at least get sure if kalau ada then for visited for if KFS helper for target visited. Kok setiap kali visi oh ini salah visited red ya salah when insecure in insecure get string back true insecure present false langsung ini kita cari point cari bs in target oh ini kebanyakan in target system dot out print km target plus kemudian kemudian Q integer T some new
jika jalurnya menggunakan paket sini, maka sistem return target temukan. Kita ulangi di sini for in for this get your if student make for take make for sembilan keep add make for. Nah, kita di sini langsung membuat BFS-nya. Public static void main string alias. Kita akan coba aja menginisialisasi ref dengan 10 yakni 0 sampai 9 mana refnya 9 G sama new ref nah 10 sini. Terus kita akan menentukan hubungan antar node sesuai struktur yang mana nanti G dot G itu 0,1 terus G dot G di sini 2 ya. Sini juga G dot G 0 sini tuh berarti 1 sini juga berarti 3. Terus di sini berarti G dot add I nya 1 4. Terus di sini kita salin aja biar cepet. Ini waktu yang begitu lama. Project copy terus oke, sini tinggal kita ubah ya 2, sini 5, sini 2, sini 6, sini 3, sini 7, sini 4, sini 8. Jadi kita buat tadi 1 di sini G dot add G sini berarti 5, sini 9. Setelah itu kita buat scanner eject sama dengan new scanner system
sistem out anjir CLN sembilan program pencarian web sini while running system pencarian plus n1 buat uji TFS terus n2 buat uji TFS ampun anjir n keluar sistem juga akan pencarian margin pilihan dengan SC next bisa pencet in if nih pilihan 3 ini pilihan 3 nah ini pas sis udah selesai pilihan sih salah di sini yes pilihan dengan satu atau dua sistem and masukkan target cahaya dari 0 sampai 9 in target serangan SC dot next in if pilihan satu pilihan kecil Allah pengeluaran terus lagi ini barunya kita cari TFS
Yes. About BNN pilihan tidak lain. Ampun. Pilihan tidak lain. Oke, baik. Di sini programnya sudah berhasil dibuat. Saya akan coba menjalankan program ini. Oke, di sini kita akan coba uji satu dulu. Di sini satu, masukkan target sampai dengan 9. Jadi saya akan coba masukkan target 5. Nah, di sini merupakan proses DFS, yaitu saya mencari angka 5 ya. Konsep DFS sendiri yakni yang pertama adalah DFS merupakan depth first search, yaitu sesuai dengan namanya, algoritma ini adalah mengutamakan kedalaman pencarian. Prinsip kerjanya adalah mengeksplorasi satu jalur dari titik awal hingga titik paling ujung atau dalam gitu, hingga menemukan target atau jalan yang buntu. Jika menemui jalan yang buntu, algoritma ini akan baru melakukan proses backtrack atau mundur ke langkah sebelumnya atau persimpangan terakhir untuk mencoba jalur lainnya. Ini jika dianalogikan ya, saat kita mencari sebuah file di dalam direktori komputer yang memiliki banyak subfolder bertingkat, kita akan membuka folder A sampai masuk ke folder A1 dan terus masuk ke subfolder yang mendalam gitu. Jika file tidak ditemukan di ujung folder tersebut, kita harus memilih untuk kembali atau back ke folder sebelumnya dan mengecek folder lainnya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan pada grab yang saya buat di dalam kode. Grab kita memiliki root atau titik awal di node 0 dengan struktur bercabang ke bawah. Jika kita melakukan pencarian terhadap node 5, saya mencari node 5 ya di sini, maka alur DFS yang terjadi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, langkah 1 di sini pencarian dimulai dari node 0, yaitu jalur 0. Jalur 0. Lalu selanjutnya langkah kedua, DFS bergerak ke cabang kiri terdalam terlebih dahulu, yaitu node 1, yaitu jalur 1 nih. Node 1 ini kan 1, langsung ke jalur 1. Langkah ketiga yakni dari node 1 algoritma turun lagi ke bawah menuju node 3. Dari node 1 langsung ke node 3. Yaitu jalurnya kan 0, 1, dan 3. Terus langkah keempat, dari node 3 algoritma mengecek ke titik terdalam yaitu node 7. Nah, saat ini kita berada di node 7. Jalurnya yakni 0, 1, 3, dan 7. Karena 7 adalah jalan yang buntu dan bukan target, dilakukan proses backtrack atau mundur kembali ke node sebelumnya yaitu node 3. Lalu mundur lagi ke node 1. Langkah kelima, dari node 1 pencarian beralih ke cabang sebelah kanannya yaitu node 4. Nah, dari node 1 ke node 4, yang saat ini kita berada di node 4, yakni jalurnya juga berubah, beralih ke cabang sebelah kanannya yaitu 0, 1, 4, dan 8. Terus dilanjutin ke langkah ke-6. Langkah ke-6 ini dari node 4 terus turun ke node 8, yakni jalurnya juga bisa dilihat di sini ada 0, 1, 4, dan 8. Ini juga jalan buntu sehingga algoritma melakukan backtrack panjang melewati node 4, node 1 hingga kembali ke titik awal yaitu node 0. Langkah ke-7 dari node 0 barulah sekarang DFS mencari atau menjelajahi cabang sebelah kanan yaitu menuju node 2. Jalurnya sekarang ada di 02. Nah, langkah ke-8 ini langkah ke-8, saat ini kita berada di node 5. Dari node 2, algoritma turun ke cabang kirinya yaitu node 5. Nah, jalurnya juga berubah jadi 0, 2,
dan 5 hingga ditemukan target yang kita tuju, yaitu node 5. Mungkin ini penjelasan mengenai proses DFS atau the first search. Nah, selanjutnya kita akan menguji menu dari pengujian BFS. Oke, di sini kita coba pilih menu 2. Nah, masukin target. Nah, di sini saya akan mencoba juga ke node 5 ya. Di sini node 5. Nah, proses BFS mencari node 5 gitu. Konsep dan analoginya dulu ya. Yang kedua merupakan BFS atau search. Berbeda dengan DFS, BFS justru mengutamakan lebar atau radius pencarian. Algoritma ini bekerja secara bertahap atau per level atau per tingkat secara horizontal. BFS akan mencari seluruh node tetangga yang berada di radius terdekatnya, terlebih dahulu menggunakan struktur data queue atau antrian sebelum memutuskan untuk melangkah dalam level berikutnya. Analoginya seperti metode pencarian korban hilang oleh tim penyelamat atau SAR. Di sebuah area, tim SAR tidak akan langsung berjalan lurus sejauh 5 km ke dalam hutan sendirian. Mereka akan berbaris, merapat, dan menyisir radius 50 meter secara merata terlebih dahulu. Setelah area terdekat dipastikan bersih, namun korban belum ditemukan, baru mereka memperluas radius pencarian ke jarak 100 sampai dengan 200 meter dan seterusnya hingga si korban ataupun korban yang hilang itu ditemukan. Sama seperti proses dari BFS itu sendiri gitu. Nah, kita akan mensimulasikan dari proses BFS atau first search, di mana dari mulai titik 0 nih, level 0, algoritma mengunjungi node 0 terlebih dahulu. Di sini tetangga langsung dari node 0 yaitu node 1 dan node 2 akan dimasukkan ke dalam antrian pencarian selanjutnya. Nah, dari sini mengunjungi node 0, mengunjungi node 1, mengunjungi node 2 hingga ke level radius terdekat. Selanjutnya, algoritma memeriksa seluruh node di level 1 secara horizontal, mengunjungi node 1 tetangganya, yakni node 3 dan node 4 dimasukkan ke antrian, mengunjungi node 2 tetangganya, yakni node 5 dan node 6 dimasukkan ke antrian, hingga level radius berikutnya. Karena target belum ditemukan di level 1, algoritma mulai menyisir level secara mendatar, mengunjungi node 3, node 4, dan node 5. Pada saat mengunjungi node 5, algoritma langsung mengenali bahwa inilah targetnya yang dicari gitu. Proses BFS langsung dihentikan dan dinyatakan berhasil. Nah, target ditemukan ketika mengunjungi node 5. Kesimpulannya, dapat kita lihat di simulasi ini, perbedaan mendasar dari kedua algoritma ini terletak pada efisiensinya, yang mana DFS cenderung lebih hemat memori karena hanya menyimpan jalur yang sedang aktif, sementara BFS sendiri sangat diandalkan jika kita ingin mencari rute terpendek atau jalur yang paling efektif dari titik awal menuju target, karena proses ini menyisir area terdekat terlebih dahulu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas 3 pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun prakteknya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.